Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Yang saya Yang saya hormati hormati ada ada Dua Dua Bapak Raffles, ada ada Bapak Ibu Bapak Ibu panitia, Panitia, pada ada para peserta. Selamat pagi kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul pada kesempatan pagi ini di di dalam dalam webinar desain Desain Penelitian Modern, Strategi Inovasi dan Adaptasi Metodologi di Era Digital. Masuk ke materi. Masuk ke pendahuluan. Nanti apabila Suara saya mulai menghilang, tolong infokan ya Bapak Ibu. Yang pertama, terima kasih. Konteks perkembangan era digital dan dampaknya terhadap penelitian. Di Di era digital, teknologi telah mengubah secara fundamental bagaimana cara kita mengakses, mengelola, menganalisis, dan menyebarluaskan pengetahuan. Beberapa hal Hal yang menandai perubahan ini, yang pertama ledakan data atau data explosion, big data, IoT, medsos, dan sensor digital menghasilkan data dalam jumlah sangat besar yang dapat digunakan untuk penelitian. Kecerdasan buatan dan otomatisasi bantu peneliti peneliti menganalisis data lebih cepat, akurat, dan kompleks. Yang ketiga, kolaborasi global berbasis teknologi. Peneliti kini tidak dibatasi lokasi. Kolaborasi lintas negara dapat dilakukan melalui platform digital. Yang keempat, transformasi literasi akademik. Peneliti perlu menguasai literasi digital dan literasi data, bukan hanya metodologi klasik. Yang terakhir, akses terbuka dan transparansi. Munculnya gerakan open science, preprint, dan open access mendesak peneliti untuk lebih terbuka dan kolaboratif. Positifnya, percepatan waktu riset, data lebih bervariasi dan relevan secara real time, kemudahan dalam visualisasi dan penyajian hasil. Dampak negatifnya, risiko plagiarisme dan manipulasi data digital, ketergantungan pada perangkat lunak atau algoritma, dan tantangan etika dan keamanan. Tantangan dan peluang dalam desain penelitian modern. Tantangannya, ketidaksiapan peneliti menghadapi kompleksitas data digital, kesenjangan literasi digital antar peneliti atau institusi, adaptasi metodologi tradisional agar sesuai dengan konteks digital, misalnya survei online dan wawancara langsung. Keempat, overload informasi, sulit menyaring informasi yang valid dan relevan. Kelima, etika penelitian digital, validitas data internet, anonimitas, dan privasi. Peluangnya, data lebih besar dan bervariasi, bantu eksplorasi pertanyaan baru. Teknologi pendukung riset seperti AI untuk analisis konten, natural language program untuk teks, drone untuk observasi lapangan. Yang ketiga, platform kolaborasi, Google Scholar, ResearchGate, GitHub, Mendeley, dan lainnya membuka jaringan riset yang lebih luas. Yang keempat, model riset adaptif seperti design thinking, real-time analysis, agile research design, dan memungkinkan pendekatan lebih responsif yang relevan. Tujuan dan relevansi topik untuk akademisi dan praktisi. Tujuannya itu yang pertama, memberikan pemahaman tentang desain penelitian modern yang kontekstual dengan dunia digital. Kedua, menunjukkan cara berinovasi dan beradaptasi dalam metodologi penelitian untuk menghasilkan riset yang berkualitas tinggi, relevan, dan berdampak. Tujuan ketiga, Bapak Ibu, untuk berkolaborasi, jadi mendorong arah akademisi dan praktisi untuk kolaborasi terbuka dan eksploratif dalam menghadapi perubahan zaman. Relevansi akademisi ini meningkatkan kemampuan menyusun proposal riset kompetitif dan berbasis digital, membantu mahasiswa menyesuaikan kurikulum dan tugas akhir dengan pendekatan yang lebih aktual, dan meningkatkan kualitas publikasi melalui pendekatan riset berbasis teknologi.
Relevansi untuk praktisi itu menjadikan hasil riset lebih aplikatif, terukur, dan cepat diimplementasikan dalam dunia nyata, meningkatkan daya saing organisasi melalui pendekatan riset yang berbasis data digital, dan menumbuhkan budaya inovatif yang mengambil keputusan berbasis riset. Berikutnya, Bapak Ibu, kita masuk ke strategi desain penelitian modern. Terjadinya perubahan paradigma penelitian, di mana ada kuantitatif, kualitatif, dan mixed method. Paradigma tradisional dan modern yang kalau kuantitatif itu masih kuat digunakan, namun kini memanfaatkan otomasi analisis statistik seperti software R, Python, SPSS, dan SmartLS. Kemudian penelitian kualitatif bergeser ke digital etnografi, analisis medsos, dan wawancara daring dengan tools seperti NVivo dan Atlas TI. Terakhir, mixed method semakin populer karena menggabungkan kekuatan eksplorasi dan pengujian data dalam satu desain fleksibel dan komprehensif. Transformasi digital ini lebih fleksibel, memadukan metode konvensional dan digital. Peneliti tidak lagi terikat pada batas metode, melainkan pada kesesuaian metode dengan konteks dan sumber data. Berikutnya, strategi integratif, interdisipliner, kolaboratif berbasis data. Mungkin interdisipliner itu menggabungkan ilmu, kalau kita akuntansi, bisa kita gabung dengan ilmu komputer. Ya, terakhir itu ada. Bisa kita gabung dengan psikologi dengan data science, pendidikan, dan teknologi AI. Contoh akuntansi lingkungan, IoT, dan AI itu sistem pemantauan emisi berbasis sensor dan pelaporan akuntansi otomatis. Yang kedua, kolaboratif. Itu kolaborasi antar universitas, antar negara, dan antar akademisi industri. Ini meningkatkan relevansi dan keberlanjutan riset melalui open innovation dan co-creation. Ketika berbasis data, data menjadi fondasi utama penelitian modern. Data primer bisa berasal dari API, media sosial, e-commerce, wearable device, dan lainnya. Peneliti dituntut memahami data literasi, cleaning, visualization, dan analisis berbasis machine learning. Penentuan masalah penelitian di era big data dan AI. Perubahan dalam penentuan masalah, ini pola tren yang muncul dari data besar. Jadi bukan hanya teori dan observasi ya Bapak Ibu. Kemudian teknik seperti text mining, predictive analysis, dan unsupervised learning dapat digunakan untuk menemukan gap atau anomali. Prinsip baru, masalah penelitian ini harus relevan secara digital, dukungan data yang kuat, dan berpotensi menghasilkan solusi berbasis teknologi atau sistem cerdas. Contoh kasus, strategi desain penelitian terkini, ada di akuntansi, itu penelitian lingkungan dengan integrasi sistem informasi dan dashboard digital. Ada Smart Ecoledger, Environmental Accounting Information System, ini prototipe yang saya buat tahun 2024 kemarin. Ini sudah menggabungkan akuntansi, lingkungan, dan IoT. Kemudian di bidang pendidikan itu bisa penggunaan AR atau VR dalam pembelajaran dan evaluasi efektivitasnya dengan mixed method. Bidang bisnis dan manajemen ada sentimen analisis di medsos untuk mengukur persepsi merek, dan di teknologi informasi bisa model prediktif dalam cybersecurity. Berikutnya inovasi dalam metodologi penelitian. Bapak Ibu bisa menggunakan teknologi digital, ada cloud-based, ada AI automation tools.
Dropbox ini bisa Google Drive, OneDrive, Mendeley, Zotero. Ini menyimpan dan berbagi data serta referensi secara real time. Kalau Google Forms, Microsoft Forms ini survei daring dan otomatisasi input data. Kemudian AI dan automation tools ini ada ChatGPT, Gemini, Claude ini untuk penyusunan kerangka awal, sintesis literatur, atau analisis awal teks. Untuk ML, Rapid Miner untuk mempermudah non-programmer dalam mengaplikasikan machine learning. Kemudian reference manager dengan AI seperti Set AI dan Research Rabbit. Ini ada integrasi software penelitian. Kalau kuantitatif, ada SPSS, AMOS, PLS, Total, Excel, JSP. Kualitatif, ada juga mixed method, statistik, dan visual, literatur data sekunder, dan AI support. Bisa Bapak Ibu melihat. Sebagian besar kita sudah sering dengar ya. Jadi untuk AI support, sekarang ChatGPT untuk sangat kuat itu pengaruhnya. Kalau literatur kita masih Mendeley kebanyakan. Kemudian penggunaan metode baru, ada etnografi, ini sebenarnya online etnografi. Contohnya seperti studi perilaku komunitas online, seperti pengguna TikTok, Reddit, atau komunitas e-learning, untuk penelitian budaya digital, perilaku konsumen, atau gerakan sosial. Kemudian digital etnografi, ini observasi digital terhadap kehidupan digital masyarakat. Bisa menggunakan e-wallet di kalangan Gen Z. Kemudian sentiment analysis, ini analisis opini publik di Twitter, Facebook, Review Marketplace, menggunakan NLP dengan Python atau tools seperti Lexalytics, Monkeylearn. Kemudian machine learning, untuk klasifikasi data, prediksi tren, pengelompokan clustering, dan deteksi anomali. Contohnya prediksi kinerja perusahaan, perilaku belanja konsumen, atau risiko audit. Data real time dan open data sebagai sumber penelitian. Sumber data untuk open data yang populer itu ada World Bank Data, Data.Google ID, Kaggle, Google Data Set Search, UN Data, Statista. Kalau data medsos itu bisa Twitter API, YouTube Analytics, dan Google Trends. Manfaat real-time data ini memberikan gambaran aktual dan konseptual, cocok untuk studi fenomena sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Diperlukan keahlian pengolahan data besar atau big data skills. Kemudian ada studi kasus atau best practice inovatif. Ada Smart Eco Ledger yang tadi kita ceritakan. Ini menggunakan sensor IoT untuk mencatat emisi. Kemudian data ditransmisi ke cloud, diolah oleh AI untuk buat laporan akuntansi lingkungan secara otomatis. Yang kedua, ada contohnya sentiment analysis dalam riset kepuasan pelanggan. Data kita ambil dari Twitter dan Google Review, diambil otomatis. Kita lakukan cleaning, analisis pakai Python, dan hasil diklasifikasi menjadi positif, netral, atau negatif. Digital etnografi pada pembelajaran jarak jauh, ini observasi interaksi siswa di Google Classroom dan WhatsApp Group, analisis pola komunikasi, partisipasi, dan motivasi belajar. Tentunya edukasi peneliti terhadap era digital. Kompetensi kunci yang harus dimiliki itu digital literasi. Kita memahami teknologi dasar seperti cloud, storage, manajemen referensi digital, dan tools kolaborasi daring. Kemudian data skill, kemampuan membaca, membersihkan, visualisasi, dan interpretasi data, terstruktur maupun tidak. Kemudian AI Assisted Thinking, ini memanfaatkan alat bantu AI secara etis untuk eksplorasi dan efisiensi penelitian. Yang keempat, adaptability, siap menghadapi perubahan cepat dalam teknologi dan platform penelitian. Tools yang kita kuasai itu, Zotero Mendeley untuk manajemen referensi, GPT, ini untuk asistensi ide,
RStudio, SPSS untuk analisis data, Google Scholar Alerts, dan Scopus AI untuk update literatur. Nah, literasi data ini adalah kemampuan membaca dan menilai kualitas data. Kita juga mampu memahami format data seperti CSV, JSON, SQL, API, dan logika statistik dasar. Penting untuk menganalisis tren, pola, dan prediksi. Kemudian literasi informasi, itu kita mampu membedakan sumber yang valid dan hoax, menguasai teknik pencarian literatur yang efektif dan pengelolaan sumber secara sistematis, penting dalam fase literatur review dan perumusan gap riset. Literasi teknologi, kita mampu menggunakan teknologi untuk mendukung seluruh siklus penelitian, dari desain, pengumpulan data, hingga publikasi, termasuk penguasaan platform e-journal, repositori publikasi, dan medsos akademik, ResearchGate, Academia. Kolaborasi virtual ini seperti International Research Team, Open Science, dan publikasi digital. Kolaborasi ini menggunakan Zoom, Slack, Notion, Google Docs untuk riset tim lintas negara, meningkatkan visibility, akses dana, dan sitasi internasional. Open Science Movement ini berbagi data, instrumen, dan hasil secara transparan, seperti via osf.io, Fixer, Zenodo. Ini membuka peluang replikasi, validasi, dan peningkatan kualitas riset. Publikasi digital ini contohnya jurnal open access preprint server seperti RXIV, SRN, dan publikasi berbasis AI. Memanfaatkan altmetrics itu jumlah unduhan, pembaca, dan share di medsos untuk menilai dampak riset. Berhubung dengan AI, kita harus punya etika juga dalam integritas akademik di penelitian digital. Dengan etika yang baru ini adalah plagiarisme digital, copy paste dari AI atau publikasi daring tanpa kutipan, manipulasi data digital, editing hasil survei atau eksperimen tanpa transparansi, ghostwriting, dan penggunaan AI secara tidak etis. Solusinya selalu jelaskan penggunaan AI dalam metode penelitian, gunakan tools mendeteksi plagiarisme, Turnitin, Grammarly, GPT-0. Turnitin, kalau yang fitur yang berlangganan itu bisa untuk deteksi AI juga ya, Bapak Ibu. Kemudian terapkan prinsip FAIR, Findable, Accessible, Interoperable, dan Reusable. Etika digital itu tidak sama dengan etika konvensional, Bapak Ibu. Diperlukan regulasi baru, kesadaran baru, dan kepemimpinan etis dalam transformasi akademik. Nah, implikasi dan rekomendasi. Dampak desain penelitian modern ini terhadap mutu dan relevansi hasil riset. Dalam mutu penelitian ini bisa meningkat jika data valid dan real-time digunakan. Metodologi adaptif dan teknologi terkini diterapkan. Peneliti mampu menghubungkan hasil riset dengan kebutuhan nyata masyarakat, industri, atau kebijakan. Relevansi meningkat jika isunya aktual, seperti sustainability, digitalisasi, perubahan iklim, pendekatan interdisipliner, contoh akuntansi dan AI. Hasil riset mudah diakses, dipahami, dan digunakan ulang oleh pihak lain atau open science. Desain yang baik tidak hanya menghasilkan publikasi, tapi juga dampak. Rekomendasi untuk peneliti pemula dan dosen pembimbing. Untuk peneliti pemula, kuasai minimal 2 digital skill, seperti software analisis, manajemen referensi. Kemudian mulai riset kecil berbasis data terbuka dulu. Open data, kalau kita bisanya di Google Trends, itu kan open data ya. Bursa Efek juga open data. Aktif di komunitas akademik, seperti ResearchGate, Zotero Groups. Di ISMA ini juga termasuk ya, komunitas akademik. Untuk dosen pembimbing ini mendorong mahasiswa eksplorasi metodologi baru, mixed method, digital etnografi, dan machine learning. Kalau ini berikutnya beri ruang untuk penggunaan AI secara etis dan terarah. Tidak bisa kita pungkiri ya, mahasiswa bimbingan kita sudah pasti itu menggunakan AI, ChatGPT, DeepSeek, ataupun sejenisnya. Kita harus membimbing mereka dengan cara yang benar ya. Kemudian terapkan sistem pembimbingan berbasis kolaborasi, bukan instruksi satu arah. Kita harus bangun pola pikir adaptif dan terbuka terhadap perubahan. Peran institusi dalam kebijakan kampus mendukung inovasi penelitian. Institusi perlu menyediakan akses legal ke software riset seperti SPSS, Advivo, SmartPLS, dan lain. Membuat pelatihan rutin EF for Research, Big Data, Etika Digital.
Bentuk unit dukungan penelitian digital seperti helpdesk, trainer, peer review, dan kebijakan kampus harus memperbolehkan dan mengarahkan penggunaan teknologi AI dengan panduan etika, menghargai output non-tradisional seperti dataset publik, prototipe digital, akses paper, mendukung kolaborasi lintas prodi dan internasional secara aktif. Kampus adalah ekosistem, bukan hanya tempat publikasi, tapi juga inovasi. Ya, kesimpulan, ada 5 hal. Era digital telah mengubah landscape penelitian. Peneliti dituntut adaptif secara metodologi. Teknologi digital ini untuk peluang efisiensi, kolaborasi, dan inovasi. Literasi data, literasi digital, dan etika AI itu perlu. Dan institusi harus menjadi ekosistem riset digital. Ini harus sedikit refleksi bahwa desain penelitian tidak lagi statis tapi dinamis. Riset masa depan itu kolaboratif dan lintas negara, data real time dan algoritma prediktif, dan inovasi metode. Etnografi digital, machine learning, mixed method, AI assisted. Peneliti tidak cukup mengikuti metode, tapi harus mendesain metode yang relevan dengan tantangan zaman. Transformasi digital bukan sekedar perubahan alat, tapi perubahan pola pikir ilmiah. Ini sedikit quotes dan ajakan inspiratif. In the digital era, research is no longer about finding the right answers. It's about asking the right questions and the right tools in the right context. Mari kita tidak hanya menjadi peneliti yang produktif, tapi juga peneliti yang progresif, yang terus mencari cara baru, etis, dan berdampak dalam membangun ilmu pengetahuan. Jangan takut bereksperimen dalam riset. Di era ini keberanian mencoba sering lebih penting dari kepastian metode. Sekian yang saya sampaikan. Mohon izin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas materinya. Ya, menarik sekali terkait dengan desain penelitian. Tadi mungkin sudah dipaparkan ada strateginya, ya bagaimana kita melakukan inovasi sebagai seorang peneliti, kemudian beradaptasi ya karena di era digital ini perkembangan artificial intelligence ya itu harus kita tahu dan juga kita kuasai untuk ya agar kita bisa meneliti dengan lebih baik lagi. Baik, Bapak Ibu silahkan kita masuk ke sesi tanya jawab ini ya. Silahkan yang ingin mengajukan tanya jawab langsung mungkin kepada Bapak Nicholas itu bisa langsung raise hand atau bisa juga itu melalui kolom chat ya. Nah, baik ini kita langsung saja ke kolom chat dulu ya Bapak Nicholas ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Permata Ayu Widyasari. Menanyakan, ini apakah ada AI atau automation tools ya untuk thematic analysis? Contohnya ini dari 100 PDF, AI-nya bisa mengusulkan tema-tema dari paper tersebut. Ya, terima kasih. Mungkin bisa dijawab dulu, ini Bapak Nicholas dari Permata Ayu. Ya, terima kasih. Kalau AI tools yang bisa seperti itu, coba ya, saya coba searching juga. Karena Ya, kalau berbayar ini Pak ya. Kalau ya. berbayar, Iya. 100 berbayar. Jadi langganannya tuh bisa ada yang tahunan gitu kan ya, ada yang bulanan, nah itu. Atau bisa juga itu beli di marketplace. Nah ini gimana ini Pak Nicholas kalau kita beli di marketplace itu apa ya ibaratnya tentang data kita itu mungkin kurang aman itu Pak ya kalau kita beli yang di marketplace biasa tanpa adanya kontrak, maksudnya kita mengikuti kontrak dengan marketplace-nya itu yang dia jualan lepasan itu loh Pak. Kan ada juga AI yang seperti itu, yang dijual seperti itu. Banyak seperti itu. Mm-mm. Kalau kita misalnya nih pakai ChatGPT ya, Mm-mm. itu kan dibatasi maksimal 10 dokumen saja. Itu yang berbayar atau yang tidak? Yang gratisan? Yang gratis. Mm-mm. Tapi nanti akibatnya akun kita akan di reset 12 jam. Intinya 12 jam kita bisa pakai lagi. Karena gratis.
Setelah itu, setelah 12 jam kita bisa pakai lagi. Nah, jadi selama saat kita upload itu 10 paper misalnya, barusan hari kemarin saya coba, saya upload 10 paper, coba kan, habis itu tidak bisa lagi upload. Selanjutnya ya, saya hanya bisa ketik-ketik biasa aja, nggak bisa lagi upload file di ChatGPT itu. Iya. Kalau dari 10 file itu saja sih sudah bisa ya untuk dapatkan tema-tema. Dan kita kata kuncinya minta dideteksi sesuai dengan topik penelitian kita atau bidang ilmu kita. Nanti AI yang bantu seleksi. Kalau tools yang lain, saya ada ketemu ini ada AI PDF Research Assistant. Saya belum pernah pakai. Kemudian, ya saya cari lagi. Kalau yang sudah pernah Bapak pakai apa, Pak? Masih ChatGPT. ChatGPT ya. Kalau saya itu pernah memakai yang kalau untuk ini ya mapping gitu ya, itu saya pernah pakai Skyspace, tapi itu memang berbayar ya. Kemudian untuk misalkan untuk mapping itu sangat membantu juga. Itu mungkin saya pernah pakai Jenny ya, Jenny AI. Nah itu untuk membantu juga. Kemudian kalau mapping ini mungkin Pak yang ditanyakan dari Ayu itu ya. Karena dia mau mencari tema gitu ya, dari paper-paper gitu kan ya. Ya, berikutnya ada ketemu juga Mm-mm. GPT-nya untuk Advanced Data Analysis. Kemudian ada Scholarly, ada Semantic Scholar, ada Gensim, plus bertopik ini Python Libraries, ada Zotero, Zotero Plugins, Zotfile, dan Zotero Notes, ada Elicit, Iya, ada IBM Watson Discovery. Ini ada beberapa tools AI-nya. Untuk Ibu Permata Ayu ya. baik. Mudah-mudahan bisa membantu itu ya untuk melakukan tematik analisis itu ya. Nah, jadi untuk mencari tema gitu ya Pak ya. Baik. Mungkin ada lagi ditanyakan ini dari Tom, ini Pak Tom menanyakan juga, gitu ya, apakah ada AI yang bisa melakukan review dari jurnal yang kita tulis dan akurat reviewannya, seperti reviewer profesional, gitu ya. Kemudian mungkin bisa dicontohkan untuk kita dibantu AI dalam menulis di bagian metodologi dan referensi itu seperti apa, gitu. Ya, silakan Pak Nicholas. Ini pertanyaannya dari Bapak Tom, ya. Review dari jurnal Iya. kita tulis. Iya. Ya, terima kasih Pak Tom. Kalau ChatGPT yang biasa itu bisa. Kita upload, balikan cuma satu file ya. Kalau satu file harusnya tidak masuk. Nanti kita bikin prompt-nya begini. Tolong review artikel jurnal ini. Berikan komentar-komentar yang perlu kita upgrade dalam jurnal. Seperti itu. Seperti kalimatnya. Nanti akan keluar hasil-hasil reviewnya, mana yang harus kita tambah. Biasanya dia akan menuliskan apa yang jadi keunggulan paper kita. Kemudian dia akan menuliskan juga apa yang harus ditambah dari paper kita. Nah, ini izin nimbrung ini ya Pak Nicholas ya. Kalau kita misalkan mengupload proposal kita yang sudah kita tulis gitu ya sampai mungkin selesai gitu ke dalam ChatGPT atau dalam alat AI yang lainnya. Nah, ini terkait dengan keamanan data itu bagaimana kira-kira ya Nicholas ya. Karena kan ketika kita mengupload, apakah nantinya itu ya sudah kita upload itu bisa dibaca oleh orang lain ataukah dijamin kerahasiaannya, apalagi kalau misalkan kita itu cuma memakai yang fitur gratisan. Nah ini, ya itu mungkin Pak pertanyaan dari saya gitu yang terkait dengan keamanannya itu bagaimana ya Pak kira-kira? Ya, kita kalau upload seharusnya aman. Karena kita kan login akun email ya, Bapak Ibu. Untuk bisa memanfaatkan fitur AI-nya. Kalaupun yang modelan kita ketik di Google, cari AI misalnya untuk plagiarisme dan sejenisnya, itu kan banyak yang gratis ya, tanpa perlu
registrasi akun. Tapi di bawahnya juga mereka ada tulis ya, bahwa ini tidak masuk ke repositori. Ya bisa benar bisa tidak kita tidak tahu. Tapi kalau dia registrasi pakai akun, sebagian besar sejauh ini yang saya ketemu itu masih aman. Asalkan tidak ada data yang bocor. Atau akun kita tidak dipakai oleh orang lain. Kurang lebih seperti itu. Berarti Jadi akun masih sharing itu Pak ya yang mungkin berbahaya itu ya. ya, kalau akun sharing pasti Mm-mm. bahaya. Karena biasa kan di marketplace itu banyak itu yang sharing account gitu kan ya. Ya. Nah, itu. Sampai itu ada dosen pembimbing saya dulu menyatakan katanya kalaupun kita memasukkan itu ke misalkan proposal kita ataupun hasil penelitian kita misalkan ke ChatGPT atau apa, itu katanya tidak usah dimasukkan satu file tapi dipotong-potong saja gitu. Tapi memang ya hasilnya ya nggak maksimal itu ya Pak ya. Betul. Oke, baik itu eh, mungkin tadi bisa kembali ke pertanyaannya Pak Tom ini. Pak Tom ini mungkin bisa contohkan gitu ya kalau apa bantuan AI itu dalam menulis. Nah, itu ya penulisannya di metodologi dan kemudian referensi tadi prompt-nya itu tadi Pak. Betul. Kita atur prompt-nya supaya bisa menjadi reviewer profesional. Mm. Kalau perlu reviewer setara Scopus gitu kita tulis. Hmm. Berarti di prompt-nya itu harus kita jelaskan ini Pak ya. Nanti AI-nya itu berfungsi ataupun dia bertugas sebagai apa gitu ya. Kemudian eh, kalau bisa itu juga kita latih gitu Pak ya, AI-nya itu ya. Iya, memang harus dilatih. Mm-mm. Nah, seberapa sering itu melatihnya itu Pak? Harus Hampir tiap hari. hari. Tiap hari ya Pak? Saya hampir tiap hari. Mm-mm. Saya kasih latihan. Mm-mm. Saya kasih jurnal-jurnal saya Mm-mm. yang sudah terlebih populer ya, supaya dia bantu Mm-mm. ngecek, bantu review. Baik, jadi nanti kalau setiap hari misalkan kita input data kita gitu ya, ibaratnya kita melatih sang AI-nya ini nanti AI-nya itu juga akan lebih cepat gitu Pak Nicholas ya. Ketika dia mau berfungsi sebagai reviewer ataukah dia berfungsi sebagai bantuan untuk mapping gitu ya Pak ya. Iya. Jadi kalau kita misalnya pakai dua akun AI yang sama, misalnya ChatGPT, Mm-mm. ya satu akunnya sudah kita training 1 bulan. Sama yang satu lagi akunnya baru 2 hari kita bikin, Mm-mm. pasti beda hasil. Lebih 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 pintar yang sudah kita latih lah istilahnya gitu. Iya. Berarti memang ini kegiatan meneliti itu harus selalu berkelanjutan gitu ya, Nicholas Iya. ya. Iya. Setiap hari itu harus kita membaca, kemudian kita review ya. Nah, itu kita harus login gitu ya setiap hari. Nah, oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Tom. Apakah AI ChatGPT bisa mereview jurnal yang ditulis 70 halaman lebih? Atau ada AI lainnya ini? Ya, terima kasih Pak Tom atas pertanyaannya. Lebih dari 70 setahu saya juga bisa. Mm-mm. Jadi tidak ada masalah. Kalau AI lain ya bisa dicoba juga ya, karena AI ini kan baru ya. Boleh dikatakan hampir tiap hari keluar AI model baru. Mm-mm. Ya kita sebagai pengguna ya kita coba dulu mana yang nyaman digunakan, itu yang kita pakai seterusnya ya. Supaya konsisten juga. Jadi AI-nya tuh nanti lama-lama akan ngikutin kebiasaan kita. Jadi dia tahu nanti ketika kita ketik ini dia sudah tahu harus menjawabnya seperti apa. Mm-mm. Baik. Atau mungkin Tom mau bertanya langsung ini kepada Bapak Nicholas, bisa on mic mungkin? Oh, ya, Bu. Saya cuma mau ini aja, Bu, agak Iya. bingung. Kalimat yang kita cantumkan aja, mungkin Pak Nikolas bisa contohkan, Pak, ya, kalimat yang kita cantumkan di sebagai metode itu atau referensi. Kalau sebenarnya yang kita lakukan penelitian itu kebanyakan dibantu ChatGPT, cuma data-data sebenarnya dari kita, tapi kalimat-kalimatnya lebih banyak dibantu oleh ChatGPT. Mungkin saya agak bingung dilampirkan di bagian metodologi itu tulisannya apa ya referensinya.
Mungkin boleh dicontohkan itu aja kita. Kutipannya atau ketika ini kan membuat artikel penelitian ini ya, Pak Tom ya. Oke. Koneksinya mungkin sudah terputus ya. Begitu dengan metodologi bagian sinya, karena biasanya kan kalau kita itu mensubmit kita misalkan Scopus itu kan mereka langsung lakukan ini ya screening plagiarism, screening AI itu apalagi kalau yang top tier dan juga Scopus Q1 itu mereka sudah langsung terhubung dengan cross reference. Nah, itu jadi nanti langsung keluar gitu kan ini misalkan plagiarisme sesuai dengan jurnal ini gitu kan ya. Nah, tolong nanti dibetulkan dulu, kemudian disubmit lagi. Itu kan ada juga dari jurnal yang seperti itu, gitu ya. Langsung terdeteksi gitu, bagian-bagian mana saja yang mungkin terindikasi plagiarisme, jurnalnya apa, kemudian juga nanti misalkan kalau AI-nya itu dia lebih dari berapa persen, nah itu juga biasanya nanti ada terindikasi bahwa tulisan kita itu dihasilkan atau di-generate dari AI. Nah, itu mungkin Pak Nicholas bisa dibantu itu terkait bagaimana itu mencantumkan. Kalau dari Pak Tom ini menanyakan mencantumkan disclosure-nya itu. Ya, sebenarnya di awal sebelum kita upload, kita ketik dulu, tolong Anda menjadi reviewer selevel Scopus. Kemudian kita upload paper. Nanti ketika mengupload itu kan kita masih bisa tulis teks. Lalu kita tuliskan, tolong di review. Misalnya Tom mau fokus di metodologi saja. Tolong cek bagian metodologi. Apakah ini sudah sesuai dengan metode yang tepat untuk menganalisis data? Sudah kita enter saja. Nanti dia akan cek. Kalau sudah benar, pasti tidak akan 100% benar. Karena AI ini setiap kali kita tanya, dia akan menjawab. Jadi dia akan menjawab yang sudah benar yang apa, yang masih harus diperbaiki yang seperti apa. Nanti akan keluar hasilnya. Dari hasil itulah kita coba mengikuti. Kita perbaiki dengan saran-saran yang diberikan. Tapi ingat, saya yakin itu tidak bisa 100%. Karena pemikiran robot dengan pemikiran manusia itu pasti akan berbeda. Kalau saya seperti itu, Pak, caranya. Baik, semoga bisa membantu ini ya, Tom. Atau mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Maksud saya gini, mungkin boleh dicontohkan kalimat di bagian metodologi atau bagian referensi kita kalau misalnya yang jurnal kita buat ini sebenarnya seluruhnya hampir semuanya dibuat itu cuman data-datanya memang dari kita, pemikirannya dari kita, cuman pembuatan kalimat itu mungkin dari ChatGPT itu mungkin boleh ya bagaimana mencantumkan di metodologinya kalimatnya itu ya bahwa kita menggunakan itu gitu. Baik, berarti terkait dengan konsen Pak ya? Iya, konsen ya benar. Konsennya ya, oke. Di jurnal kita itu gitu. Sebenarnya data-data dari kita semua sih, terus itu pemikiran dari kita, cuman kalimatnya kan mungkin ChatGPT lebih bagus ya membuat kalimat ya, dia yang membuat gitu. Ya. Baik, mungkin terkait dengan editor ini ya notes itu ya, terkait kita menyampaikan konsen itu terhadap di dalam paper yang sudah kita, apa yang sudah kita tulis ketika kita mau submit. Nah, itu mungkin bisa ditampilkan kalau seperti cover letter mungkin ya Bapak ya. Nah, itu. Ya, mungkin bisa bantu Nicholas. Kalau cover letter itu bukannya kita menuliskan apa yang menjadi keunggulan penelitian ini, apa yang jadi novelty-nya, tinggal penelitian kita ini layak untuk diterbitkan di jurnal tersebut. Ya, biasanya juga itu belum, misalkan jurnal ini belum pernah dipublish di artikel kita belum pernah dipublish di jurnal manapun, itu kan biasa juga dimasukkan ke cover letter. Nah, terkait dengan konsen
ini apakah bisa juga dimasukkan ke cover letter, Pak Nicholas, atau kita harus buat lagi? Karena kan memang ya setiap jurnal itu kan berbeda-beda ya. Ada yang cuma menyampaikan nanti bisa dimasukkan file tambahan di cover letter gitu kan, atau ada juga jurnal itu dia punya satu file tersendiri itu untuk konsennya gitu, Pak. Mungkin dari pengalaman Nicholas, bagaimana itu terkait dengan konsen kita terkait dengan AI ini? Oh, ya kita harus baca dulu di panduan atau di author guidelines. Mm-mm. Jurnal ini mengizinkan tidak pakai AI. Ya. Sebagian masih 50-50 ini. Ada yang Mm-mm. mendukung, ada yang tidak mendukung. Ya. Kalau yang tidak mendukung, maka di konsennya atau di cover letter ya kita harus tuliskan penelitian kita tidak ada menggunakan AI. Baiknya kalau memang tidak mengizinkan pakai AI ya kita jangan pakai AI. Itu cari masalah nanti. Nanti kalau ketahuan AI detector pasti akan ditolak. Ujung-ujungnya kita kerja 2 kali. Ya. Nah, kalau kita ketemu jurnalnya yang mengizinkan menggunakan AI, kita harus jelaskan AI-nya dipakai untuk apa saja. Misal, AI-nya dipakai mencari data. Saya rasa mencari data tidak masalah ya. Karena kan ada, ketika kita mencari data, ya kadang sih data fiktif juga ya. Tapi kita bisa minta AI, tolong tampilkan real link atau link asli dari data tersebut. Itu bisa. Saya berapa kali coba cari data, saya minta dia tolong tampilkan link. Jadi data yang muncul, di bawahnya ada tulisan kecil bps.go.id ya, atau dari bi.go.id. Nah itu bisa. Berarti kan bagus. Karena kalau kita cari data lewat Google, kadang kan terlalu umum ya. Mau cari yang terlalu spesifik sulit. Kalau pakai AI spesifik bisa, tapi kadang takutnya datanya manipulasi. Jadi kita harus pakai link yang asli. Kita minta ChatGPT cantumkan link asli. Yang kedua, kalau misalnya kita ada pakai di literatur review, kita cantumkan juga di konsennya bahwa AI ini digunakan untuk mendapatkan teori yang relevan dengan penelitian. Itu tidak masalah. Yang penting teorinya nanti dikutip juga. Misalnya kita teori agency, itu kan Jason McLean, kutip dari situ ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kan kita misalnya tidak tahu nih, penelitiannya cocoknya pakai teori apa. AI hanya menyarankan teorinya agency, atau pakai teori Modigliani Miller untuk teori keuangan gitu. Bisa juga AI untuk di metodologi, itu juga tidak masalah, karena metodologi secara umum itu sama ya, mirip, hanya perlu penyesuaian saja. Nah, kalau untuk hasil dan pembahasan, untuk hasil sebaiknya kita buat sendiri. Kalau pembahasan diperlukan misalnya ada ketemu suatu fenomena atau paradoks yang kita bingung, kita minta AI analisis, ya itu tetap kita harus validasi dan kita tulis juga nanti di konsennya. Kalau untuk kesimpulan, saran itu kita bisa sendiri ya, tanpa perlu AI. Kalau saya sarankan seperti itu. Bu Dwi juga ya. Ya, baik. Terima kasih. Semoga bisa membantu ini ya terkait dengan tadi concern dan cover letter. Jadi termasuk pada strategi kita ketika kita mau mempublikasikan artikel kita. Tadi pertama kita harus memilih dulu dari jurnalnya, itu ya Pak Nicholas ya, jurnal yang sesuai. Bagaimana dengan penelitian kita? Apakah kita banyak menggunakan AI gitu kan? Karena kalau di Scopus itu juga ada yang jurnalnya membolehkan penggunaan AI sampai dengan 70% atau bahkan yang benar-benar 100% bahwa jurnal artikel ini dibuat oleh AI. Nah, itu juga ada jurnal-jurnal yang seperti itu. Jadi memang harus melihat di bagian author details gitu ya, terkait bagaimana kita nanti mau mempublikasikan artikel kita ya. Bu, saya mau tambahkan, Bu. Ya, Biasanya silakan hanya di Ibu bawah Indrajani. 15%, Bu, yang untuk AI dan similarity. Nggak boleh di Ya. atas itu. Baik, mungkin bisa dibagikan Ibu pengalamannya ini di jurnal mana saja? Bukan jurnal, setara conference saja sudah 15% IEEE itu. Iya, secara konferensi ya sudah 15% untuk AI Dan dan juga similarity. plagiarisme. Jadi masing-masing Ya. ada 2 kali pengecekan. Biasanya kayak IEEE itu punya pengecekan AI sendiri. Jadi kalau kita nggak pinter-pinter malah ke reject gitu. Jadi mesti memang di parafrase atau gimana, memang pakai Grammarly aja udah dicap pakai AI. Jadi sekarang agak lebih sulit ya untuk supaya kita tembus jurnal, apalagi yang Q1 ya. Iya. Seperti itu.
Baik, terima kasih Ibu Indrajani. Ya, memang ini suatu tantangan kita ya di era digital itu bagaimana terkait dengan strateginya yang harus kita miliki dan juga tadi ya kita harus beradaptasi juga tadi ada yang mensyaratkan ada yang mensyaratkan 15%, ada juga yang mensyaratkan mungkin kalau bukan di Scopus itu ya ada yang mensyaratkan 20%. Nah, atau berbeda-beda ya tergantung dengan publisher-nya. Ya, baik. Terkait dengan hal ini bagaimana pendapat Pak Nicholas ketika kita mau saya setuju. submit gitu ya? Saya setuju. Jadi memang AI itu harus ada detektornya sekarang, wajib. Karena kalau 100% dibuat oleh AI, validitas penelitiannya diragukan itu. Iya. Kalau 14% sebenarnya sangat ketat itu kalau 15% menurut saya ya. Untuk to maintain similarity masih di 25%. Ya, kalau AI di 15% berat itu saya rasa. Mungkin bisa dibincangkan ya, kalau di Indonesia kan belum ada ya. Ini kedepannya terus ada. Dan saya baru tahu juga Ibu Indrijani ini di Indonesian Artificial Intelligence Society ya. Barusan beliau WA saya. Baik. Berarti untuk berjaga-jaga memang ya Pak Nicholas ya, kita harus menurunkan level dari ini ya, keterbacaan AI dan juga tadi plagiarismenya itu sebelum kita submit ya. Karena kalau misalkan sudah kita submit, biasanya nanti mereka deteksi, kemudian mereka unsubmit, kita harus betulkan lagi, kita harus submit lagi gitu ya Pak ya. Baik. Nah, mungkin ada satu pertanyaan lagi di sini yang ingin raise hand atau seperti sudah terjawab semua. Ini Pak Nicholas di kolom chat ya. Materinya tadi juga sudah disampaikan oleh panitia, itu ada di kolom chat juga, nanti bisa diunduh gitu ya. Oke. Nah, terkait dengan waktu ini mungkin ya, tadi kita sudah berbincang-bincang juga terkait dengan desain penelitian, strategi, inovasi ya. Jadi di sini tadi sudah disampaikan juga oleh Nicholas bahwa era digital itu mengubah landscape penelitian secara fundamental gitu ya, dari cara menemukan masalah itu tadi kita bisa mapping dengan bantuan AI. Kemudian tadi terkait dengan publikasi ya kita harus aware itu terhadap berapa sih level penggunaan AI kita, kemudian bagaimana dengan plagiarismenya. Nah, karena ya kita juga harus beradaptasi, kita bisa berinovasi dengan berbagai macam AI, itu ya ada peluang efisiensi riset ya, jadi lebih mudah. Tetapi juga ketika publikasi ini ternyata ya ada kesulitan juga yang menjadi sebuah tantangan bagi para peneliti karena ya harus berjibaku tadi dengan level dari penggunaan AI-nya itu ya dan juga level plagiarisme. Baik, ini karena keterbatasan waktu juga Pak Nicholas, mungkin ada lagi yang mau disampaikan sebagai penutup terhadap peserta webinar pada pagi hari ini? Iya, boleh. Ya, sebenarnya penutupnya tadi udah di PPT juga tuh ya. Oh ya, Oke. Kita tidak hanya menjadi peneliti yang produktif, tapi juga peneliti yang progresif, terus mencari cara baru, etis dan berdampak dalam membangun ilmu pengetahuan. Jangan takut bereksperimen dalam riset. Di era digital ini, keberanian mencoba sering lebih penting dari kepastian metode. Di sekian dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Nicholas, sehat selalu. Demikian tadi webinar kita ya di pagi hari ini terkait dengan desain penelitian modern, strategi inovasi dan adaptasi. Nanti mungkin materinya bisa di-share lagi oleh panitia dan jangan lupa itu sudah ada link presensinya ya di kolom chat.
Baik, terima kasih Pak Binat, dan juga mohon maaf dari saya di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Bu Dwi Prihartini dan Bapak Nikolas atas materinya pagi hari ini yang cukup menarik ya. Akhirnya kita tahu, oh AI bisa seperti itu ya, saya baru juga tahu bisa penutup. Sebelum saya menutup webinar pagi hari ini, izinkan saya, boleh ya saya berpantun lagi? Tadi pagi kan saya sudah berpantun membuka, sekarang pantun untuk menutup. Jangan lupa ya Bapak Ibu bilang cakep, Pak. Pergi bertaman syah ke galeri seni. Cakep. Pulangnya membawa souvenir kain. Cakep. Acara hari ini sampai di sini dulu. Semoga bisa berjumpa di kesempatan yang lain. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Kepada Bapak Ibu yang sangat luar biasa sekali untuk berpartisipasinya pada kegiatan kita dari awal sampai akhir ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini menjadi manfaat untuk kita semua dan juga menjadi nilai kebaikan pun juga dapat menjadi bekal bagi kita semua ilmunya. Untuk itu saya Aina Zahra Parinduri sebagai MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Recording stopped. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih semua. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu Aina. Terima kasih Dr. Niko. Ya, terima kasih atas undangannya. Terima kasih Bu Aina, Pak Teguh.